Oke, makasih. Oke ya, jadi Cikgu teruskan Cikgu punya sesi PDPR pagi ini untuk tajuk 6.2 ya. Oke, minggu lepas Cikgu terlompat tajuk ini ya, terus Cikgu bikin 6.3 ya, tidak apa. Oke, jadi pagi ini Cikgu akan terus saja tajuk ini ya, 6.2 yaitu campuran. Oke, Cikgu mohon semua pelajar ambil perhatian lah apa yang Cikgu terangkan. Oke, tajuk ini tidak susah lah ya. Oke, jadi kamu rujuk slide ya yang Cikgu tunjuk di screen kamu itu. Oke, jadi oke, kalau kamu lihat definisi campuran ya seperti yang dinyatakan di situ. Oke, campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian ya yang bercampur secara fisikal. Seperti contoh kita ambil koktail dan air batu ya. Ini minuman air batu campur. Kalau di tempat kita biasanya kita panggil sebagai ABC ya. Jadi minuman ABC itu dia terdiri daripada campuran berbagai jenis buah-buahan. Oke, kalau cecair pula ada susu, mungkin ada larutan pewarna kan. Oke, jadi dia membentuk ABC. Dia bercampur ya. Oke. Kaedah pengasingan campuran. Oke, disebabkan campuran ini terbentuk secara fisikal. Oke, campuran juga boleh diasingkan secara fisikal. Sebagai contoh, roti sandwich dalam gambar itu diperbuat daripada roti, sayur, dan juga daging. Jadi kita boleh asing-asingkan dia kepada roti, kepada daging, dan juga kepada sayuran dengan mudah lah. Ya, kita pisah-pisahkan dia. Oke ya. Oke, teknik pengasingan campuran. Ini yang perlu pelajar jelas lah ya. Bentarkan dulu. Oke. Oke, ini yang pelajar perlu pahamilah. Ada beberapa kaidah ya. Oke, ada beberapa kaidah. Oke, penurasan ya. Oke, penyulingan. Oke, pemisahan ya menggunakan magnet. Oke. Di sini pengenapan, pengapungan, kromatografi dan juga penapisan. Oke. Jadi kita akan lihat satu persatu teknik inilah. Oke. Ya. Sini hilang-hilang pula di rekaman cikgu nih. Oke ya, sebentar. Oke. Kaidah penurasan ya, kaidah penurasan. Oke, kaidah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair. Oke, tentu kamu pernah membuat santan ya, santan. Kita asingkan santan itu dengan
serbuk kelapa yang kita terpaksa perah ya supaya tidak bercampurkan. Kita cuma perlukan pati santan. Nah, jadi kita guna kaidah penurasan. Ataupun kita buat kopi di rumah ya. Kopi kita asingkan serbuk kopi itu dengan kopi yang kita mau minum. Tidak ada dia punya serbuk. Jadi kaidah ini yang kita gunakan. Oke. Seterusnya kaidah penyulingan. Oke, kaidah penyulingan di sini. Oke, apa yang kita lihat di sini ini adalah gambar raja ya, satu gambar raja tentang satu alat yang kita gunakan dalam kaidah penyulingan. Biasanya kalau kita guna kaidah ini, biasanya si cair itu mempunyai takat didih yang berbeza ya. Oke, mempunyai takat didih yang berbeza. Kalau takat didih dia sama, agak sukar lah. Oke, contoh. Contoh di sini kita nak asingkan air dan juga alkohol. Seperti yang kamu untuk pengetahuan kamu ya, air dan alkohol ini dia punya kadar takat didih dia berbeza ya. Alkohol lebih mudah, lebih cepat mendidih berbanding dengan air. Suhu dia berbeza lah. Jadi kita akan guna set rada seperti ini. Ada termometer, ada condenser Liebeck. Tengok betul-betul air itu masuk dari bawah ya. Dari bawah masuk naik ke atas. Jadi kita akan panaskan campuran air dan alkohol ini. Kita letak porselin ini supaya dia tidak menggelegak lah ya. Kita panaskan dia. Jadi alkohol itu akan mendidih terlebih dahulu berbanding air. Didih. Bila dia didih, maksudnya dia akan bertukar menjadi uap. Jadi suhu termometer di sini kita gunakan dia sebagai fungsi untuk mengetahui bahwa alkohol itu sudah tersejat. Contohnya alkohol ini mendidih pada suhu 70 derajat Celcius kan, maka yang keluar itu adalah alkohol. Jadi uap itu akan keluar di sini ya melalui salur tengah ini. Apa fungsi air di sini? Air ini masuk di sini supaya menyejukkan uap tadi. Bila dia sejuk, berlaku kepada uap itu. Dia akan bertukar menjadi cair. Cair ini sebenarnya adalah alkohol tadi yang sudah mendidih bertukar menjadi uap. Kemudian oleh karena dia melalui kawasan yang sejuk ini, maka dia bertukar menjadi cair. Ini kaidah yang kedua, yaitu kaidah penyulingan. Jadi melalui kaidah ini banyak sebenarnya ya campuran kita dapat asingkan. Ini contoh lain. Contoh lain ya. Coba tengok di sini. Kita mengasingkan bunga ya. Minyak bunga. Minyak wangi yang dihasilkan daripada bunga. Jadi kalau kamu tengok gambar aja ini, kelopak bunga ros dididihkan dengan air ya. Kemudian berlaku macam tadilah proses dia. Dia mendidih, dia bertukar menjadi uap, dia melalui kondenser, kemudian yang terhasil minyak wangi. Tetapi perlu diingat di sini minyak dan air ini masih lagi berkumpul lah. Sebab di sini kita tidak gunakan kondenser Liebeck, dua-dua masuk. Jadi minyak berada di atas, air berada di bawah. Jadi perkara yang kedua perlu kita buat, asingkan lagi minyak itu. Yang kita mau adalah minyak wangi kan, kita tidak mau air. Air itu kita akan buang lah. Seterusnya, pemisahan menggunakan magnet. Paku besi merupakan logam bersifat bahan magnet.
dia akan ditarik oleh magnet. Pasir pula tidak bersifat magnet ya, pasir pula tidak bersifat bahan magnet. Oleh itu pasir akan tertinggal. Nah, contohlah kalau kamu mau mengasingkan serbuk besi ya, serbuk besi daripada pasir kan. Jadi caranya gunalah magnet. Sebab magnet itu akan serbuk besi itu akan melekat pada magnet tadi. Ya. Oke, ini. Jadi kaidah ini kita akan gunalah untuk bahan bahan yang lain lah. Ya, kita guna untuk bahan yang lain. Oke, seterusnya. Oke, kaidah pengenapan. Oke, dua lapisan terbentuk yaitu lapisan air di bagian atas dan lapisan pasir di bagian bawah. Contoh kita asingkan campuran pasir dengan air, ya. Pasir berada di mana? Di atas kah di bawah? Di bawah kan? Oke. Nah, jadi bila pasir berada di bawah, macam mana kita asingkan? Kita keluarkanlah air yang berada di atas itu kan, sedikit demi sedikit, sehingga yang tinggal adalah pasir. Itu kaidah pengenapan ya. Oke, kaidah pengapungan. Ini berbeda dengan pengenapan. Kalau pengapungan, kita ambil contoh benda yang kita asingkan tuh dia berada di atas. Dia berada terapung. Oke, kita ambil contoh minyak bercampur dengan air kan. Oke, kita nak ambil minyak sahaja ya kan. Jadi minyak itu berada di atas, maka kita keluarkanlah ya minyak tadi. Kalau menggunakan kaidah di makmal, nanti kita lihat contoh di sini ya. Ini. Oke, ini radas ataupun alat kalau kita asingkan minyak. Oke, kita masukkan campuran minyak dan air tadi ke dalam corong pemisah. Di bagian bawah itu ada pili kan. Kita buka pili itu, maka air akan keluar terlebih dahulu. Betul? Sebab dia berada di bawah. Jadi bila air sudah semua habis keluar, kita tutup pili tadi lah. Apa yang tinggal di atas? Minyak kan? Jadi minyak akan tinggal di atas. Jadi kita dapat asingkan. Oke? Seterusnya kaidah kromatografi ya. Oke, kaidah kromatografi. Kenapa Tokichimoki ini angkat tangan? Ada pertanyaan? Oke, tiapa kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Dia angkat tangan tuh. Kamu benar nampak kan? Oke, tiada. Tiga teruskan. Oke, kaidah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Ini kalau kita gunakan kaidah pengasingan seperti penurasan atau penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak lah. Oke, salah satu kaidahnya adalah melalui kromatografi. Ya. Kaidah ini biasa digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan ya. Oke. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam suatu makanan. Oke, contoh ya. Dia kata di sini dokumen. Kita ambil duit lah ya, duit. Duit. Oke, duit palsu dan duit yang betul kan. Sekarang ini kita ada printer, betul? Printer yang kira hebat lah, dia boleh mencetak. Kan? Jadi kalau orang yang tidak biasa kan, mereka akan tertipu lah. Duit. Contohnya duit RM1. Kita print di rumah kan. Pakai printer warna. Kalau dari jauh, kamu akan nampak, wah betul lah, itu duit sebenar. Oke? Tapi bila kamu pegang duit itu, kenapa dia punya kertas ini macam kertas EPO sahaja. Jadi kamu tahu bahwa itu adalah duit palsu. Begitu juga dengan dokumen. Contohnya kamu punya surat beranak, surat lahir kan, akad pengenalan, semuanya itu boleh digambarkan kemudian di print semula.
Jadi pihak berkuasa kan, polis, jabatan pendaftaran. Jadi mereka akan menggunakan kaedah kromatografi ini, ya. Jadi dia akan guna kaedah ini, dia akan tengok, betulkah sijil itu 100% menggunakan dakwat yang original. Jadi ini paling mudah lah. Jadi tidak boleh kita tipu ya. Oke, dalam gambar ini, ini dalam amal lah ya. Oke, ada bikar, ada lidi, ada kertas turas air suling. Oke, alright. Jadi sampai sudah ya itu hari kita sudah terus sentuh tentang sebatian. Ini yang terakhir lah, kaedah kromatografi. Oke, jadi apa yang penting dalam campuran ini, Cikgu? Pertama sekali kamu kena tahu lah apa definisi campuran kan? Nah ini. Oke, definisi dia. Oke, campuran terdiri pada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fisikal sahaja. Paham? Secara fisikal. Ya. Contoh, kita campur serbuk pasir dengan serbuk tepung. Kan? Dia bercampur secara fisikal dan kita boleh asingkan dia secara fisikal juga. Oke, jadi kaidah pengasingan dia, ini kamu perlu paham. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7. Ada 7 ya. Yang mana tadi telah Cikgu terangkan satu per satu, penurasan, penyulingan. Oke, contoh penyulingan. Oke, menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, dan yang terakhir kaedah kromatografi. Oke, jadi selesai untuk 6.2. Sebatian ini kalau kamu masih ingat, Jumat lepas Cikgu sudah terajar itu, tapi tak payah Cikgu ulang lah kan. Ya, ada sebarang pertanyaan? Ya, ada Cikgu. Tiada ya? Oke, jadi untuk hari ini itu saja. Jadi untuk pengetahuan kamu, besok kamu pergi ambil soalan kan? Betul? Sudah dimaklumkan dalam grup kelas? Sudah. Ada. Jadi kamu ambil besok. Oke, soalan sains tuh kalau dapat besok, kamu aturlah masa kamu jawablah ya. Oke, oleh karena kamu jawab di rumah, Cikgu serahkan kepada kamu lah untuk jawab. Ya. Jawab sejak soalan-soalan yang diberikan. Boleh? Boleh. Jangan hantar kosong ya. Jangan hantar jawaban kosong. Oke, jangan bagi alasan tidak boleh jawab. Kamu di rumah ya. Pandai-pandailah kamu menjawab. Jawab. Jangan Cikgu saya tidak boleh jawab. Oke? Tidak ada alasan di rumah. Lain lah kalau di sekolah kan. Apalagi alasan kamu bagi tahu Cikgu saya tidak boleh jawab. Oke, kamu akan dibagi dalam tempo seminggu atau 2 minggu. Lepas itu kamu perlu hantar balik. Dan Cikgu akan semak dan kamu akan diberikan marka. Oke, jelas? Oke. Oke, jadi jelas ya. Jadi oke, itu saja untuk hari ini. Oke, kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Minggu depan kamu ada menjawab, tidak ada PDPR lah. Kamu punya masa sepenuhnya menjawab. Oke, jadi daripada Cikgu itu saja. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu.